kalau bilang belum siap ya memang belum siap ya. Minta maaf. Ya nggak semudah itu ya minta maaf gitu ya. Coba kalau dia di posisi saya gitu ya, sudah kehilangan suami gitu. Anak-anak saya sekarang sering cerita, saya sudah nggak punya ayah lagi. Gimana sakit gitu ya hati saya. Keluar dulu. Ada salah satu keluarganya. Kalau mamanya ada, mamanya tuh omnya apa ibunya almarhum. Oh, ibunya almarhum. Iya, betul. Oh, iya. Betul kan? Ada anak kecil, anak kecil. Ada anak kecil. Saya mau minta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan Mbak Yuli. Dia Kita Mbak Yuli memang melakukan proses penyidikan ya, dibawa polisi. Bu, ketika kejadian ini perasaan ibu seperti apa, Bu? Sedih. Gimana, Bu? Ya aku sedih ya, kehilangan bahkan saya juga. Karena aku emang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Kalau dulu kan Bu harmonis aja ya, Bu ya. Terus yang membuat ini tidak harmonisan sama korban ini kenapa, Bu? Ini kalau ke ibu sih nggak ini ya, berarti kan langsung ke antara almarhum dengan Iya. Pak Jumbal ya. Kalau ibu saya rasa kurang. Aku baik-baik aja. Beliau baik-baik aja. Bu, tapi udah ketemu masalah sama ya, suami ini, Bu, ya? di Polda belum? Belum. Belum. Kabarnya keadaan menyesal apa gimana untuk suami? Aku belum ketemu, jadi belum tahu. Suamiku orangnya pendiam. Sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam. Tapi pernah cerita masalah sama almarhum? Nggak pernah cerita apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Selama dia Jadi kabur ketika 3 hari itu, Bu, pernah cerita nggak, Bu, dia larinya kemana, Bu? Selama 3 hari itu HP aku dipegang sama polisi, jadi aku nggak bisa melihat apa. Atau seperti apa Mbak? Akhirnya tidak, mungkin memang belum siap atau memang seperti apa Mbak? Ya kalau bilang belum siap ya memang belum siap ya. Minta maaf. Ya nggak semudah itu ya minta maaf gitu ya. Coba kalau dia di posisi saya gitu ya, sudah kehilangan suami gitu. Anak-anak saya sekarang sering cerita, saya sudah nggak punya ayah lagi. Gimana sakit gitu ya hati saya. Gimana perasaan dia gitu. Maaf itu nggak bisa keucap dari mulut saya, nggak. Karena di sana suami saya Balik. Gandeng. udah tersakiti ya, Itu. dibunuh sama suami pelaku. Makanya saya tadi menghindar, saya nggak mau bertemu ya. Itu ya, karena kondisi saya juga lagi shock gitu kan. Anak-anak down mentalnya ya. Saya beri pengertian juga, mereka tetap kekeh teriak-teriak gitu kan. Mereka teriak, saya mau ayah saya gitu kan. Ayah saya mana? Tidak saya jelasin juga tetap mereka berontak cari ayahnya. Ya karena kan mereka sehari-hari sama ayahnya semua dekatnya. Sekarang kan mereka sehari 2 hari kemarin mereka masih stabil ya. Semenjak hari ketiga sampai hari ini kacau mereka, selalu nyariin gitu. Maaf, mungkin kemarahan dari tersangka itu kan katanya karena adanya tindakan meludahi dan juga katakan sinis dari almarhum. Mungkin dari Mas Yuli seperti apa? Iya katanya motifnya itu ya, itu saya nggak terima karena suami saya nggak mungkin atap sinis dan nggak meludahi itu ya, karena saya tahu sifat sama karakter suami saya itu nggak seperti itu. Yang ada pelaku itu yang suka melototin orang,
Itu yang saya tahu. Karena saya sendiri korbannya sering dipelototin sama pelaku. Seberapa sering mungkin buat menunggu? Sering banget, setiap berpapasan pasti dia melotot ke saya. Tapi kabar mengenai almarhum yang dibilang katanya temperamen dan suka marah-marah seperti apa? Enggak, bohong. Suami saya nggak temperamen. Kalau misalnya emang dia temperamen, pasti saya sudah nggak bertahan sama suami saya sampai saat ini. Tapi untuk bersosialisasi dengan warga sendiri mungkin almarhum seperti apa, Mbak? Kalau bersosialisasi ya bisa tanya sama teman-teman yang di sini tempat perkumpulan dia ngopi, bakar-bakar ikan. Jadi semua teman-temannya selalu kumpul. Mbak Ade cukup intens bertemu dengan pelaku atau gimana? Iya, sebelumnya kenalnya seperti apa gitu dengan istri ataupun dengan pelapor dari istri. Bertemu ya dari dulu itu baik ya, nggak ada masalah, nggak ada apa. Yang katanya dia dendam sama suami saya, tapi saya masih ngobrol gitu sama istrinya, gitu masih bertegur sapa, nggak ada masalah apa-apa. Kalau misal 15 tahun itu terlalu ringan ya, nggak ada apa-apanya dibanding sama nyawa suami saya. Ini kan suami aku juga udah dapat hukuman dari Pipal, ya udah udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau boleh nanya Bu, kalau sosok Ibu kenal seperti apa sosok? Baik, tapi kan Om Sandi apa yang nggak teguran dia tuh lain mungkin selain perasaan maaf tapi harapan pada ingin diringankan harapannya apa mana Udah ya, udah. Oke. Oh, handphonenya lagi. terima kasih Bu. Kamar ini ngomong. Ibu, saya pamit ya Bu ya. Oh iya. Terima kasih banyak atas waktunya, atas janji. Mari ya Bu. Itu mic enggak tuh Belum bersedia memaafkan Ibu. Pokoknya seperti apa nih? Mana tanggapan Ibu? mohon maaf sebesar-besarnya Bu Teteh. Pakai dulu sayang, pakai dulu sayang, pakai dulu sayang. Permintaan maaf yang Teteh gimana? Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya buat keluarga Teteh. Kenapa nggak hari ini menunggu Tetehnya dulu? Yang tadi Teteh udah bilang sama kuasa hukumnya aja. Next akan ada Kenapa pada saat kejadian Ibu nggak langsung minta maaf? Kenapa nggak pada saat kejadian Ibu nggak minta maaf? Kita dibayar nyawa gimana Bos? Kita kasih. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.